Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah media pembelajaran. Kali ini saya akan coba membahas tentang asumsi multimedia, beban kognitif, dan bagaimana hubungan antara beban kognitif itu dengan prinsip-prinsip multimedia pembelajaran. Mari kita mulai dengan asumsi multimedia. Asumsi multimedia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dual channel, limited capacity, dan active processing. Mari kita mulai pada bagian yang pertama, dual channel. Ketika kita menyerap informasi dalam sebuah multimedia resource, baik itu dalam bentuk gambar, teks, audio, video, animasi, simulasi, maka kita akan menyerap melalui dua alat indera. Yang pertama melalui alat indera penglihatan, dan yang kedua adalah melalui alat indera pendengaran. Belum ada sampai sekarang ini bahwa multimedia itu bisa diserap melalui alat indera penciuman atau perasa. Jadi cuma dua saja. Oleh karena itu, karena dua indera ini, penglihatan ini, maka secara tidak sadar juga akan berpengaruh pada limited capacity. Sehingga ada keterbatasan memori ketika kita menyerap informasi. Sehingga nanti ini penting dibagi mana yang hal-hal yang penting, mana yang tidak penting. Nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, active processing. Untuk mendukung tadi, untuk membantu limited capacity memang disarankan untuk kita agar bisa aktif lagi dalam memberikan, dalam mengeksplorasi apa-apa sebenarnya yang penting dan tidak. Jadi memang kita perlu memang aktif di dalam bagaimana menyeleksi, menata, mengintegrasikan media pembelajaran itu. Itu saya kira mengenai asumsi multimedia. Yang kedua mengenai beban kognitif. Beban kognitif secara tidak sadar juga kita akan mengalami beban kognitif ketika tiga hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama dari sisi essential processing, di mana pemrosesan kognitif dasar yang relevan dengan capaian pembelajaran. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dari sisi essential processing, atau menyeleksi hal-hal yang penting, kemudian nanti menatanya menjadi lebih baik ketika kita memilih media pembelajaran. Yang kedua dari sisi generative processing, artinya pemrosesan kognitif mendalam relevan dengan capaian pembelajaran. Jadi tingkatan dari essential processing itu ada pada generative processingnya. Di sini kita sudah mulai melanjutkan dari sisi pengelolaan tadi, kemudian nanti hasil yang dipilih tadi pada bagian essential processing itu kita sudah mulai integrasikan ke dalam sebuah media pembelajaran. Saya kira essential processing dan generative processing ini tidak terlalu masalah. Yang menjadi persoalan adalah pada bagian extraneous processing, di mana pemrosesan kognitif yang memang itu hal-hal yang tidak penting perlu diminimalisir. Nah, saya kira ini yang perlu mendapat perhatian khusus. Mari kita melihat antara prinsip multimedia dan beban kognitif itu. Tadi dijelaskan mengenai extraneous processing yang perlu dikurangi, kemudian essential processing yang perlu mendapat pengelolaan yang lebih baik lagi, dan generative processing perlu peningkatan yang lebih baik lagi. Kita mulai dari extraneous processing yang perlu dikurangi. Nah, di sini terlihat prinsip-prinsip multimedia dari Clark and Mayer juga. Saya akan mulai membahas dari apa yang harus dikurangi. Yang pertama, prinsip yang perlu dikurangi itu atau diperbaiki adalah contiguity. Contiguity ini adalah contoh, misalnya ketika kita membuat slide presentasi, di situ ada gambar dan kata. Biasanya ketika orang membuat slide presentasi, teksnya di slide pertama, gambarnya di slide kedua. Ini sebenarnya yang keliru. Dalam prinsip contiguity itu harusnya ini berdekatan. Misalkan gambar dengan katanya itu perlu didekatkan sehingga tidak terlalu jauh. Karena secara tidak sadar, ketika Anda memasang gambar di bagian slide pertama, kemudian di bagian kedua adalah teksnya, penjelasan gambar, sebenarnya itu akan menambah beban kognitif juga. Yang kedua, prinsip koherensi. Prinsip koherensi ini bagaimana kita mengkoherenskan antara apa-apa yang penting dan apa, misalkan gambar nih. Gambar kita masang gambar itu paling tidak koherens dengan apa
yang tertulis dalam bentuk teksnya. Begitu juga halnya dengan video misalnya. Paling tidak kita coba mengkoherensikan semua. Prinsip signaling. Dalam prinsip signaling ini kita memilih-milih yang mana yang penting, mana yang tidak. Jadi keluarkan aja yang tidak penting. Saya kasih contoh salah satu prinsip signaling. Selain tadi memilah-milah beberapa bagian yang penting, saya biasanya membuat tulisan dalam presentasi itu misalkan 4 baris tulisan. Tapi dalam 4 baris tulisan teks itu, saya coba menandai mungkin di baris kedua. Ada beberapa bagian kata yang saya tandai, saya berikan tanda bold ya atau garis bawah. Itu adalah bagian dari prinsip-prinsip signaling. Menandai yang menjadi titik fokus penekanan kita untuk disampaikan kepada audiens. Yang keempat adalah prinsip redundance. Prinsip redundance ini memang perlu kita perhatikan lagi, ada hubungannya dengan coherence tadi. Ketika misalnya kita membuat slide presentasi, atau video pembelajaran, saya contohkan aja di bagian slide presentasi. Saya biasanya saya misalkan membuat presentasi. Saya coba dalam slide presentasi saya itu ada gambar model software engineering. Misalnya model prototype. Saya gambarkan prototype, tapi saya nambahi lagi dengan misalkan gambar kupu-kupu, animasi kupu-kupu atau bunga atau yang memang sebenarnya tidak relevan dengan apa yang saya sampaikan pada gambar itu. Artinya tadi gambar prototype itu nggak relevan dengan gambar atau animasi seperti kupu-kupu atau bunga-bunga. Jadi sebaiknya hal-hal begini sebenarnya ini yang membuat juga beban kognitif. Yang tidak berarti itu perlu dikeluarkan saja. Sehingga memang ada relevansi nanti antara apa yang digambar itu dengan apa yang kita berikan. Contoh animasinya, boleh saja mungkin animasi, tetapi animasi yang relevan dengan apa tadi yang saya gambarkan di bagian slide itu juga bisa. Kemudian kita pindah pada bagian essential processing. Di sini ada segmenting. Segmenting itu membagi slide beberapa bagian. Contoh, saya selalu contohkan dengan slide presentasi supaya mudah dipahami. Misalnya saya membuat slide presentasi. Segmenting, misalkan saya membuat penjelasan misalkan 12 prinsip multimedia. Itu bisa saya bagi-bagi untuk satu prinsip menjelaskan dalam satu slide, kemudian lagi pindah ke slide. Ataupun mungkin satu contoh juga ketika kita membuat video pembelajaran. Video pembelajaran misalnya saya mau buat dalam 4 kali pertemuan. Itu sebenarnya baiknya Anda membuat 4 video dalam 4 kali pertemuan. Tidak membuat hanya satu video untuk sebanyak 4 kali pertemuan. Karena kalau membuat sebanyak 4 kali pertemuan, nanti kan waktu videonya itu, waktu tayangnya itu akan menjadi lama. Yang seharusnya bisa 10 menit, 15 menit, itu bisa menjadi 1 jam. Nah, kalau seperti ini biasanya audiens kita, pendengar kita tidak akan sanggup mendengar sampai 1 jam. Biasanya ada titik jenuhnya juga. Makanya itu penting segmenting, dibagi-bagi per bagian. Kemudian pada bagian pre-training ini adalah memberikan pengantar-pengantar dulu sebelum kita memulai penyampaian pada hal-hal yang menjadi inti apa yang kita akan sampaikan. Biasanya kalau kita membuat saya presentasikan, itu ada pengantar dulu sebelum masuk ke inti. Itu salah satu contoh dari pre-training yang perlu kita kelola lebih baik lagi. Kemudian dari sisi modality. Dari sisi modality ini bagaimana juga kita memilah-milah, tidak menggabungkan satu ragam multimedia dalam satu misalkan bagian atau slide. Contoh misalkan ada teks, ada suara, ada video, kita gabungkan dalam satu slide. Ini kalau terlalu banyak bercampur di dalam satu slide, kan ini akan mengganggu juga. Kognitifnya juga akan terganggu. Sama saja ketika kita menonton film, contoh film barat, di situ ada gambar, animasi, kemudian kita lihat teks translate-nya di bagian bawah. Sebenarnya itu kan akan terbagi konsentrasi kita. Yang mana yang dilihat, gambarnya ini atau bagian teksnya. Itu secara tidak sadar kadang akan mengganggu proses kognitif kita. Yang ketiga, dari sisi generative processing yang perlu memang mendapat perhatian dan perlu peningkatan lebih lanjut. Ini multimedia, sebaiknya kita menggunakan berbagai macam ragam multimedia. Disarankan sekali beberapa ragam multimedia, tapi tentu yang disesuaikan saja, yang koherens ya. Kemudian
personalization ketika kita membuat menyajikan multimedia sebaiknya dalam bahasa-bahasa yang yang mudah dipahami, tidak terlalu kaku. Jadi bukan seperti membuat artikel ilmiah, tapi kalau bisa dibahasakan dengan yang sangat mudah dipahami, lebih ringan. Itu saya kira intinya di situ. Kemudian yang terakhir adalah mengenai interaktif. Jadi pembuatan multimedia sebaiknya interaktif dan memperhatikan juga memang karakteristik-karakteristik dari audiens kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan melanjutkan diskusi dan tanya jawab pada bagian LMS yang telah saya sediakan, atau nanti pada pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi kecil kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.